Innal habibal mustafa ra'fatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa Ulun ambil dalam kitab Al-Busra halaman 33 karangan Al-Ustadz Munawar bin Haji Ahmad Ghazali. Di dalam sini dijelaskan bahwasanya ada 5 perkara kelebihan orang yang membaca manaqib Allah. Pertama, Allah menghilangkan duka cita dan kesusahan hidupnya. Hidupnya akan bahagia, hilang duka citanya apabila ia rajin membaca manaqib dan hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim untuk mendengarkan manaqib. Mudah-mudahan Allah hilangkan duka cita kita dan kesusahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Yang kedua, Allah menghasilkan apa-apa yang dimaksud. Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah kabulkan segala hajat kita. Hajat dunia dan akhirat. Nang belum kepini mudah kepini. Amin. Nang belum belaki mudah belaki. Nang sudah begini harus ini. Amin. Ya kan? Nah, jadi hadir ke majelis taklim, hati menjadi tenang, hasil kabul segala hajat. Apalagi yang ketiga, dimurahkan rezeki sampai anak cucu. Insya Allah nih makanan berhamburan. Amin. Kainan. Insya Allah ada aja yang dibagi-bagi. Nah, masya Allah dimurahkan rezeki. Gila datangkan dan ada lagi. Nah, bila dorong-dorong datangi, nah dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, dikuatkan iman, ditetapkan iman. Dan yang kelima, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kelebihan daripada membaca manaqib itu. Jadi kalau ada orang baca manaqib sendiri, ya kan, belum sengaja undangan. Alhamdulillah malam inilah dulu. Terima kasih banyak dululah. Nah, datang. Allah, lupa lima dari belakang di mana? Dari email di belakang, insya Allah. Ya, itu adalah yang daripada keberkahan. Tuh, Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, tuh gambarnya di belakang ada aja. Sengaja bulah. Kalau penelitian kayak lockjet. Cinta artinya masya Allah ya sedikit lagi. Nah, daripada nasab keturunan beliau adalah ngaran beliau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimah Muhammad Khalid bin Al-Alamah Khalifah Hasanuddin.
bin Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau keturunan Datu Kalampayan. Nah, dan bermula nasabnya daripada pihak ibunya, yaitu Salmiyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Ali binti Muhammad Khalid bin Al-Ala Khalifah Hasanuddin. Maka bin Al-Alaiwa Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka berkumpul keturunannya pada datunya yang kelima, yaitu Muhammad Khalid. Kemudian daripada itu, ketika beliau di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anha itu diberi oleh Allah Ta'ala anugerah melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Bulan purnama kayak di pangkuan, Masya Allah. Ini menandakan beliau adalah seorang wali Allah. Nah, dan ketika ibunya mengidam suatu makanan, ia melainkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tidurnya. Jadi ketika bangun beliau tidak hendak lagi makan itu karena sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya. Nah, itu di antara beliau sebelum dilahirkan. Ya. Ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu di negeri Banjar dalam keadaan kacau balau. Waktu itu tentara penjajah Jepang sudah masuk ke negeri Banjar. Ini bahari lah, tentara Jepang masuk. Untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yaitu sepupu dari nenek beliau yang bernama Sofiyah. Kenapa Tunggul Irang yang dipilih? Karena di sana terdapat seorang ulama besar, Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Jadi karena ada Tuan Gurunya di sana, penjajah Jepang tidak wani masuk. Nah, di situ itu bahari lah. Dan ketika dilahirkan ke dunia daripada perut ibunya, yaitu sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Hari tanggal berapa? Tanggal 10 Februari. Nah, jadi sengaja belum konsep supaya memaraki. Nah, ambil tabarukan. Nah, itu. Ketika beliau dilahirkan, mata beliau terpejam dan tiada menangis seperti bayi yang biasanya lahir ke dunia, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, mata tubuh beliau pun berangsur-angsur memerah, kemudian terdengarlah tangisannya. Dan beliau tidak mau menyusu kecuali hanya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwasanya maulah beliau menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Jadi aku aja menyusu tapi bersembunyian kayak benar terbit karena kelihatan Koji. Ketika kecil nama beliau adalah Kusyairi, kemudian diganti oleh beliau dan orang tuanya menjadi Muhammad Zaini atas permintaan beliau karena mengambil berkah dengan seorang ulama yang bernama Ahmad Zaini bin Abdurrahman tadi. Dan adalah hal ehwalnya beliau ketika waktu kecilnya itu mahfuz, orang yang terpelihara daripada dosa, dan beliau tidak pernah ihtilam. Nah, tahu lah ya ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah tilam, yakni bermimpi yang menjadikan bukti cukup umur untuk balik berakal, keluar air mani. Nah, itu namanya ihtilam. Amun beliau pada pernah, amun bian berapa kali sudah ihtilam basah tilam, kecuali sampai umur beliau 15 tahun. Nah, diketahui bahwa beliau adalah balik dan berakal. Al-ehwal beliau adalah khawarik
kulla adat, artinya menyalahi akan segala yang kebiasaan. Nah, itu tuh subhanallah lah. Nah, jadi sudah terlihat waktu kecil itu beliau orang yang cerdas, hafal Quran, hafal hadis, sehingga di sekolahan Darussalam itu beliau terkenal orang yang sangat cerdas dan dicintai oleh guru-guru beliau. Nah, kita ambil sedikit daripada karamat beliau. Di antara karamat beliau adalah bahwasanya setengah dari karamat beliau dikabarkan oleh orang jemaah haji, di antaranya ada Tuan Guru Hudari dan Tuan Guru Bakri Gambut, bahwa keduanya pernah melihat radhiyallahu anhu di Mekkatul Mukarramah. Pada waktu itu beliau tidak menunaikan ibadah haji atau berada di rumah beliau di Martapura. Masya Allah. Nah, orang sini di Martapura ada di Mekah. Yan bang, nyata ya aja di kamera bang. Dan lagi setengah daripada karamat beliau adalah ini dikabarkan oleh Haji Muhammad bin Wang, bahwasanya seorang cucunya telah tertelan jarum pintol. Tahu jarum pintol? Kamu pintol tahu ya kalau tunang bulat-bulat itu pintol namanya. Ini jarum pintol. Dan sesudah dinyatakan oleh dokter bahwasanya harus dibedah, maka datanglah beliau kepada Tuan Guru Muhammad Zaini untuk minta air, doakan. Nah, didoakan oleh guru Songkol. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ya sembuh daripada tertelan jarum pentul itu dan tidak jadi melaksanakan bedah tadi. Ya, Masya Allah, itu karamat saja. Nah, kelebihan beliau. Sudah sampai di sini aja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, badan kita, rezeki kita, kabulkan segala hajat, daripada segala bala bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.